perasaan yang paling membingungkan adalah perasaan yang terjebak dengan sahabat sendiri. Gak berani buat confess, tapi gak suka juga kalau dia dekat sama yang lain. Bingung harus gimana, karena kalau bilang takut dia jadi menjauh. Tapi kalau gak bilang, kok sakit ya? Hai, dengan Mai dan Gio di podcast Titik Damai. Sering deh bertanya-tanya, hubungan persahabatan antara laki-laki dan perempuan tuh sebenarnya ada nggak sih? Rumornya pasti di antara salah satunya ada yang jatuh cinta. Atau malah dua-duanya saling jatuh cinta tapi dalam diam. Kayaknya itu bukan rumor ya. Karena kalau kamu mendengarkan episode ini, kamu pasti pernah mengalami hal yang serupa. Suka dengan sahabat sendiri. Suka dengan sahabat sendiri adalah hal yang paling bikin bingung gak sih? Kok bisa ya suka sama orang yang udah lama ada di samping kita? Orang yang kita sendiri tahu kelakuan buruknya. Orang yang kita anggap udah kayak keluarga saat susah dan senang. Kenapa bisa? Padahal dari awal kamu gak pernah nganggap dia spesial. Tapi sekarang kamu gak suka sama dia. Pernah denger istilah dari bahasa Jawa ini nggak? Witing tresno jalara suka kulino. Yaps, cinta bisa hadir karena terbiasa. Terbiasa sama-sama, terbiasa ketawa bareng, sedih bareng, bahkan sampai terbiasa melakukan hal-hal yang lucu dan aneh bareng dia. Hal-hal yang kamu sendiri pikir kalau sama orang lain mungkin gak akan seseru sama dia. Hal yang kamu pikir kamu cuma bisa lakuin itu sama dia aja. Dan hal yang kamu pikir, kalau bukan sama dia, sama siapa lagi? Tanpa sadar, sebuah kebiasaan yang kamu lakukan bareng dia itu menimbulkan rasa nyaman dan aman buat kamu kalau lagi ada di sekitar dia. Jadi sangat wajar kalau perasaan sayang, khawatir, bahkan cemburu itu hadir juga seiring berjalannya waktu. Salah satu penyebab seseorang jatuh cinta adalah rasa nyaman kan? Tapi sayangnya kamu gak tahu dia juga ngerasain hal yang sama atau enggak. Karena dia terlihat biasa aja menanggapi kehadiranmu. Akhirnya kamu memilih diam dan memendam semuanya karena kamu takut kalau dia tahu dia akan menjauh. Kamu takut kamu akan kehilangan. Bukan cuma kehilangan dia, tapi juga kehilangan sahabat terbaik yang ada di hidup kamu. Satu sisi, kamu gak mau dia akhirnya memilih jalan hidup dengan orang lain. Tapi di sisi lain, kamu takut kalau perasaanmu tidak pernah terbalas dan berujung memperpecah persahabatan yang udah lama kalian bangun. Andai bisa semudah alur cerita di film atau buku ya, tapi di dunia nyata ternyata bisa serumit ini. Pertanyaan-pertanyaan kayak, nyerah aja gak sih sama perasaan ini? Atau bilang aja kali ya? Pasti pernah ada di pikiran kamu berulang-ulang kali terlintas dan berujung dengan ya udahlah, lihat nanti aja deh. Betul kan? Gak enak ya berulang-ulang kali punya perasaan yang gak ketemu jawabannya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, persahabatan yang udah melibatkan perasaan yang lebih dari sekedar sahabat gak akan pernah lagi sama kayak awal mula kalian memutuskan menjadi sahabat. Secara sadar atau enggak, sikap, perkataan, dan bagaimana kamu memperlakukan dia pasti ada yang beda. Kamu gak bisa menutupi itu secara keseluruhan. Dan dia pun pasti akan sadar dengan hal-hal yang berubah. Mungkin suatu hari dia akan bertanya kamu lagi kenapa. Atau pertanyaan-pertanyaan seperti, kok tumben beda? Lu berubah deh. Ada apa sih sama lu? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin lu bingung mau jelasinnya gimana. Dan bikin statement yang aneh. Coba pantau keadaan ya.
Coba pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan atau sikap yang menunjukkan kalau kamu ingin lebih dari sekedar sahabat. Lihat dulu reaksi dia, dan kamu akan tahu perasaan kamu itu pantas untuk diutarakan atau dipendam selamanya. Kamu akan dapat jawaban apakah kamu harus menyerah atau terus berjuang. Terima kasih telah mendengarkan podcast Titik Damai.